0602122853003. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan forum berbicara kritis. Yang pertama adalah diskusi panel. Nah, menurut Effendi, diskusi panel merupakan kegiatan pertukaran pendapat yang dilakukan oleh beberapa ahli ataupun panelis mengenai suatu masalah. Biasanya diskusi panel ini terdiri dari 3 sampai 6 panelis, 1 moderator, dan peserta sebagai pendengarnya. Nah, moderator pada diskusi panel ini bertugas untuk mengatur jalannya diskusi agar tetap sesuai dengan apa yang ditujukannya. Kemudian biasanya diskusi panel ini memiliki tingkat formalitas semi formal hingga formal tergantung kegiatan akademiknya. Kemudian hasil dari diskusi panel adalah munculnya berbagai pandangan ataupun sudut pandang mengenai topik yang sedang dibahas. Selanjutnya seminar. Seminar adalah pertemuan ataupun persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan seorang ahli. Nah, tujuannya adalah untuk mengkaji suatu topik secara bersama serta mendapatkan pengetahuan dan wawasan peserta dalam topik pembahasan. Peserta dalam seminar itu terdiri dari narasumber, MC, moderator, dan pesertanya itu biasanya terdiri dari mahasiswa, dosen, ataupun peneliti lain. Jumlah pesertanya itu berkisar dari puluhan hingga ratusan, tergantung besarnya kegiatan itu. Seminar itu bersifat formal karena biasanya dilakukan dalam bidang akademik. Hasil dari seminar ini kita mendapatkan pengetahuan serta diperolehnya berbagai pandangan, kritik, dan saran terhadap topik yang sedang dibahas. Yang ketiga ada konferensi. Konferensi merupakan pertemuan ilmiah yang melibatkan banyak peserta untuk membahas suatu topik permasalahan secara bersama-sama. Nah, tujuannya adalah mempresentasikan hasil penelitian dan untuk bertukar gagasan untuk mengembangkan kerjasama akademik. Biasanya pesertanya itu terdiri dari peneliti, akademisi, dosen, ataupun praktisi dari berbagai universitas. Moderator dalam konferensi ini bertugas mengatur jalannya presentasi, mengatur waktu berapa lama presentasi itu dilakukan, dan memandu jalannya diskusi. Konferensi itu bersifat formal, dan hasil dari konferensi ini adalah terdapat pertukaran informasi ilmiah dan kesimpulan yang memperkaya wawasan dan pengetahuan terhadap suatu topik. Selanjutnya ada simposium. Simposium adalah pertukaran ilmiah yang menghadirkan sejumlah pembicara yang menyampaikan makalah mengenai suatu topik secara bergantian. Nah, tujuannya adalah untuk mempresentasikan penelitian dengan dari berbagai wawasan dan melibatkan diskusi. Pesertanya biasanya terdiri dari 3 sampai 5 pembicara, 1 moderator, dan beberapa peserta yang tertarik pada topiknya. Peran moderator pada simposium ini adalah untuk mengatur jalannya waktu presentasi, kemudian memandu diskusi agar tetap kondusif. Simposium ini menghasilkan pertukaran ilmu, peningkatan wawasan ilmiah mengenai topik yang dibahas. Kemudian kolokium adalah pertemuan keahlian ataupun seminar serta kegiatan belajar pada tingkat pendidikan sarjana yang dilakukan dalam bentuk seminar untuk membahas proyek ataupun penelitian terhadap suatu masalah. Kolokium biasanya diikuti oleh satu pemakalah inti yang mempresentasikan hasil penelitiannya, lalu 1 moderator, dan ada beberapa peserta. Tujuannya adalah untuk membahas karya ilmiah yang dapat dilakukan secara mendalam. Moderator pada kolokium ini bertugas
bertugas untuk mengatur jalannya diskusi dan memberikan kesempatan kepada pemakalah untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Kolokvium ini bersifat semi formal hingga formal karena biasanya dia itu dilakukan secara lebih santai tapi tetap dalam keadaan akademik. Kemudian hasil dari kolokvium ini adalah diperoleh kritik dan saran untuk menyempurnakan karya ilmiah. Selanjutnya ada debat. Menurut Nur Hadi, debat adalah diskusi formal yang terstruktur dan dengan aturan tertentu, di mana peserta berusaha membela ataupun menolak suatu pernyataan dengan alasan yang logis. Nah, debat ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, berbicara persuasif, dan menyampaikan argumen yang logis. Biasanya debat ini terdiri dari dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Masing-masing tim berjumlah 3-5 orang. Moderator bertugas mengatur jalannya debat agar lebih tertib, kemudian mengatur waktu giliran berbicara timnya. Biasanya hasil debat itu mendapatkan peningkatan pemahaman isu, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan menyampaikan argumen yang secara logis. Selanjutnya, nah di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan kegiatan ilmiah seminar dengan tema pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pengembangan pendidikan tinggi. Alasan saya memilih seminar karena seminar merupakan forum ilmiah yang memungkinkan penyampaian gagasan dan pertukaran pendapat secara sistematis serta dapat memberi kesempatan diskusi kepada peserta. Kemudian topik mengenai AI ini juga sedang sangat berkembang pesat dalam dunia pendidikan. Melalui seminar ini, peserta dapat memahami manfaat dari AI, kemudian cara pengolahan informasi dari AI, dan peningkatan efektivitas pembelajaran melalui AI. Nah, dari seminar ini juga kita membuka tanya jawab dan pertukaran pendapat antara narasumber dan peserta. Selanjutnya, struktur acara seminar ini saya buat kurang lebih 120 menit. Yang pertama itu adalah pembukaan, 10 menit pembukaan itu dibuka oleh moderator, kemudian dilanjutkan sambutan oleh panitia dari fakultas yang menjelaskan tujuan dari acara seminar itu. Yang kedua adalah sesi pemaparan materi. Setiap pemateri itu menyampaikan materi selama 30 menit. Yang pertama pembicara dari praktisi AI yang menjelaskan apa itu AI, terus potensi AI dalam pendidikan itu seperti apa. Pembicara yang kedua itu dari dosen yang menjelaskan penerapan AI di dunia pendidikan itu seperti apa. Nah, kemudian sesi 3 itu sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Keempat, penutupan. Penutupan ini ditutup oleh moderator dengan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi tadi dari narasumber dan peserta. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangan dalam seminar ini yang pertama itu adanya perbedaan pemahaman peserta tentang AI. Banyak peserta yang belum memahami apa itu AI, jadi agak sulit untuk menjelaskannya. Yang kedua itu kendala teknis mengenai perangkat ataupun jaringan internetnya. Yang ketiga kurangnya partisipasi aktif pada peserta. Solusinya adalah narasumber dapat menyampaikan materi dengan pembahasan sederhana dengan diberikan contoh pada kehidupan nyata. Nah, yang kedua, panitia dapat melakukan pengecekan sebelum memulai acara seminar. Yang ketiga, moderator dapat membantu mendorong partisipasi aktif dari peserta. Selanjutnya, mengukur keberhasilan kegiatan dapat diukur dilihat dari partisipasi aktif peserta dan jumlah kehadirannya.
Yang selanjutnya evaluasi. Evaluasi ini dapat kita lakukan melalui angket ataupun pertanyaan ulang kepada peserta. Dan yang terakhir adalah peningkatan pemahaman peserta mengenai manfaat AI dalam dunia pendidikan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.